Pasti ada. Ini baru terjadi kemarin sebetulnya. Gue sharing sekalian aja ini Opal pertama kali nih gue share. Ternyata di artis pertama Yura itu salah satu idolik bukan cuma nggak naik tapi naiknya miring. Waduh. Hal yang nggak terjadi ketika latihan. Akhirnya ini banyak yang bilang panggungnya roboh, itu nggak bener ya. Media lain tuh banyak yang bilang panggungnya roboh, itu nggak bener ya. Makanya saya klarifikasi di Opal. Beda banget. Nah ini yang sering jadi salah di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau show director itu adalah orang yang punya konsep sebenarnya. Nah di tengah perjalanannya ketika berjalan proses dia menurunkan itu ke stage manager. Jadi stage manager yang mengelola atau memanage pertunjukan itu dari awal sampai akhir. Itu masalah safety tuh. Nah, gue jatuh dari panggung salah gue. Berarti gue nggak mikirin safety-nya, gitu. Karena tetap namanya safety di panggung itu tanggung jawab stage manager. Keselamatan semua orang yang ada di atas panggung tanggung jawab kita. Makanya keluar dikit kalau gue begitu nyampe ke venue nih, yang gue lakukan adalah ngecek panggung dulu. Aman nggak nih semua buat artis gue? Alright, Opal Gang balik barengan sama Willy Winarko. Right now we're in CEO Talks. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol kuliah dikit kita nih, especially buat teman-teman yang mau ada di bidang show, yang show, yang mau di di konser atau mungkin untuk tempat pertunjukan. Nah, ini dia nih teman-teman. Kita punya ahlinya langsung. Ladies and gentlemen, boys and girls, kita punya seorang bisa dibilang apa nih? Stage director, bukan stage manager, show director, semuanya lah. Kita punya seorang Asti Wendra. Halo. Halo semuanya. Rame nih bisnis. Boleh. Mungkin buat teman-teman nggak tahu namanya Mbak Asti, tapi kalau ke FOH di Indonesia kayaknya sering melihat, wah ada siapa nih, apalagi buat artis-artis papan atas gitu. Ya. Tapi gimana kabarnya Mbak Asti? Baik, panas banget Jakarta ya. Ya lumayan. Seru. Baik. Mendingan panas atau hujan kalau buat Mbak Asti? Kalau buat event mending panas, karena kalau hujan outdoor berarti force major. Stop dulu. Kayaknya anak event kayak gitu semua ya. Jangan hujan gitu Mas. Iya, betul. Tapi Mbak Asti, aku boleh minta diceritakan dikit nggak? Mungkin kenapa Mbak Asti masuk ke bidangnya yang sekarang ini, yaitu menjadi seorang stage director, stage manager dan show director juga. Sebenarnya kalau ngomong perjalanan, semua tuh kecil nggak pernah bercita-cita jadi show director, stage manager belum ada. Masih jadi dokter, masih jadi pilot gitu ya. Jadi gue tuh selalu ini lo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Ya kenapa enggak? Gue lo kan salah lah. Nggak apa-apa dong. Gue selalu bilang bahwa hidup gue tuh tersesat di jalan yang benar. Jadi sebenarnya nyasar nih. Jadi pasti awalnya kan dunia IU dulu, dari zaman dulu gue SMA di Bandung. Sering banget bikin, kalau sekarang namanya pensi ya, kalau dulu masih basar gitu lah. Siap. Terus selalu jadi namanya seksi acara. Gue tahu nih, gue awal juga karir nih. kan. Ini acara yang mana nih? Apakah jadi yang nulis atau yang ngontek artis? Yang sampai ngedirect, sampai yang kan kalau misalnya SMA kuliah kan bareng-bareng semuanya kan, sampai yang bikin rundown semuanya tuh seksi acara. Tapi nggak pernah berpikir juga akan jadi karir dulu kan gitu. Sampai ada kuliah, terus mulai tuh bikin IO segala macam, sampai akhirnya 2007 gue mutusin cabut Jakarta. Gitu. Disitulah mulai dicemplungin sama bos gue untuk ngedirect sebuah festival gede di Jakarta. Akhirnya ternyata ada tim yang namanya show management, stage management, ada posisi yang namanya show director, stage manager. Nah di 2012 gue cabut dari kantor gue, memutuskan gaya banget jadi professional show director. Klien nggak ada. Nggak ada klien. Leap of faith ya jatuhnya. Iya benar. Udah pokoknya gue mau jadi show director, stage manager nih gitu di 2012. Ternyata sampai sekarang menjadi hidup gue. Gue bilang bukan cuma pekerjaan ya, tapi ini tuh hidup gue lah gitu. Betul. Kalau menjadi seorang, ini ada bedanya nggak sih pertama-tama nih, stage manager sama show director itu ada bedanya nggak? Beda banget. Nah ini sering jadi salah di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau show director itu adalah orang yang punya konsep sebenarnya. Jadi namanya juga direktur pertunjukan atau sutradara pertunjukan. Sutradara pertunjukan itu adalah show director. Jadi dia yang punya konsep, dia yang punya tahu kreatifnya kan seperti apa, show-nya kan seperti apa. Jadi kalau misalnya di corporate tuh dia yang berhubungan sama klien, produser, buat menerjemahkan kreatif itu menjadi sebuah konsep. Itu ibaratnya yang bikin PPT gitu ya? Ya bisa sebenarnya. Pokoknya intinya dia adalah sutradara pertunjukan lah. Sutradaranya. Secara overall. Nah
di tengah perjalanannya ketika berjalan proses dia menurunkan itu ke stage manager. Jadi stage manager yang mengelola atau memanage pertunjukan itu dari awal sampai akhir. Jadi yang nge-call itu stage manager bukan show director. Jadi generalnya tuh adalah stage manager. Tetap stage manager, tapi show director itu ibaratnya yang konsepin. Betul. Bisa dibilang nggak kalau misalnya show director itu berarti yang di balik layar tapi nggak turun ke lapangan, tapi kalau untuk stage manager itu yang turun ke lapangan. Gini, kalau show director turun ke lapangan sampai dengan rehearsal. Jadi latihan tuh kan masih dia yang punya konsep. Jadi gue maunya gini, gue punya stage manager tuh dampingin. Lo maunya gimana? Nah, stage manager itu nggak boleh kasih saran secara kreatif. Stage manager itu hanya sebagai kasih saran sebagai teknikal. Jadi director bisa mau gue maunya ini kayaknya nggak mungkin deh. Boleh nggak kalau kayak gini? Boleh tuh. Tapi stage manager kalau itu jelek itu nggak boleh. Jadi stage manager tuh nurunin secara teknikal aja. Terus sebenarnya yang punya konsepnya sampai dengan latihan dia bilang maunya apa tuh show director. Tapi hari-harinya harusnya show director tuh duduk udah nonton gitu. Abis nonton evaluasi. Kalau di pertunjukan kayak teater segala macam seperti itu ya untuk nextnya. Tapi kalau menjadi seorang stage director, stage manager dan show director berarti dua-duanya dikerjakan, bisa? Boleh, bisa aja. Juga, ya? Kalau lebih ke event yang mungkin skalanya medium ya. Jadi kalau kayak gue nih ngalamin kalau udah ngomong konser besar, itu biasanya ada show directornya atau creative directornya sendiri. Jadi gue benar-benar nurunin lo maunya apa. Tapi kadang untuk yang skala medium, mungkin konser nggak terlalu besar, event nggak terlalu besar, itu biasanya di gue juga kreatifnya akhirnya. Cuman Mbak ini kita punya kayak gini, panggungnya gimana ya, terlibat dari awal tuh gitu. Tapi ujungnya nanti yang ngedirect akhirnya stage manager gitu. Tapi untuk medium aja ya, kalau yang gede ya nggak mampu deh. Iya betul, yang nggak bisa ngebelah diri juga gitu kan. Janganlah bagi-bagi porsi lah kalau itu. Bisa. Nah kalau untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton nih, Opal Geng di luar sana yang masih kuliah gitu kan, mereka juga udah bikin event-event mereka sendiri gitu kan. Tapi skill dasarnya tuh apa sih Mbak untuk menjadi seorang, yaitu tadi show director atau stage manager? Kalau untuk show director yang pasti kreatif ya, harus kreatif satu. Kedua mungkin lebih baik kalau tahu juga hal berhubungan sama teknis. Supaya selalu bilang bahwa kalau misalnya punya konsep memang nggak boleh dibatasin. Setinggi-tingginya lah punya konsep. Tapi minimal dengan kita tahu technical, kita tahu spek, kita bisa mereduce ketika eksekusinya. Berkoordinasi sama sales manager gitu. Nah, kalau jadi sales manager itu jauh lebih kompleks lagi kalau menurut gue, karena satu leadership pasti, karena kita generalnya pertunjukan yang gue bilang. Yang kita manage itu bukan cuma tim kita doang, sales management doang, tapi seluruh elemen yang ada di show. Dari mulai teman-teman operator, teman-teman artis, teman-teman kru dan lain sebagainya itu under stage manager. Jadi lebih ke leadership aja sih. Di luar itu ya banyak ya pasti ya komunikasi, terus manajemen yang pasti, karena paperworknya juga banyak gitu. Jangan dilupakan time management dan lain sebagainya. Iya sih. Gitu. Itu sebuah apa ya? Mungkin bisa dibilang banyak mimpi orang-orang juga tuh bisa membuat sebuah pertunjukan yang besar, dikenal sama banyak orang gitu kan. Kalau buat Mbak Aziz sendiri ada nggak kayak let's say you've been through banyak lah gitu show-nya, tapi ada nggak top 3 show-nya Mbak Aziz yang kayaknya sampai sekarang tuh masih kepikiran atau mungkin itu menjadi milestone gitu? Milestone ya, sebetulnya banyak ya, maksudnya banyak karena saya nggak bisa milih gini. Buat saya milestone itu dilihat bukan cuma sama besarnya karya aja, tapi juga ya semua elemen yang ada di dalamnya gitu. Jadi bukan cuma ini eventnya gede keren buat gue jadi milestone nggak sih. Tapi kalau nyebut top 3 ya. Kalau konser sih yang pasti ada beberapa ya, karena di GBK mungkin gue udah pegang 2 konser besar, yang satu Slang 35 tahun itu gede banget tahun 2018. Sama kemarin nih konser Dewa 19 di GBK kemarin tuh. Itu buat gue milestone karena secara spek venue-nya yang besar, produksinya yang besar, kompleks audiensnya yang juga puluhan ribu gitu ya gitu. Di luar itu mungkin beberapa ya mungkin event-event yang pernah di Asia kali, pernah ke Phnom Penh waktu itu. Saya pernah direct untuk New Year sama beberapa festival di Kamboja. Kalau itu lebih ke keingetnya karena nggak semua orang di sana bisa bahasa Inggris. Jadi krunya gimana? MC saya waktu itu huruf Kamboja. Apa tuh Kamboja nama hurufnya? Baca MC script ini apa tulisannya. Jadi buat gue itu tantangannya gede banget sih, challenge-nya. Di luar memang karakter orangnya yang beda, spek produksinya yang pasti beda. Itu buat gue challenge, dan buat gue jadi sebuah hal event yang gak pernah gue lupain sih sebenarnya. Benar. Pastinya dengan sebuah event yang besar dengan nama-nama besar juga, challenge-nya juga pasti besar juga kan, ya. Challenge-nya kalau boleh tahu apa aja tuh di balik layarnya?
Koordinasi yang pasti. Yeah. Karena sales management itu atau sales manager itu adalah sumbu semua komunikasi. Jadi kita harus pintar untuk mengkoordinasi semua hal dengan tadi baliknya adalah karakter orang yang beda-beda. Di setiap event itu kan pasti beda tuh karakter orang, kita mesti tahu seperti apa. Juga sama aspek teknis sama technical sama kalau tadi yang kita obrolin awal tuh force major tuh. Masalah cuaca tuh nggak cuma hujan ya. Panas itu efeknya buat manusia sama buat alat tuh seperti apa sih. Betul. Gitu. Jadi banyak banget sih yang mesti kita pelajarin dan jadi kendala sih gitu kalau untuk event-event gitu. Tapi gimana caranya Mbak Asi juga kayak akhirnya walaupun itu jadi kendala bisa dilalui gitu. Kira-kira ada tips-tipsnya sendiri nggak dari Mbak Asti? Yang pertama teamwork sih kalau buat gue. Teamwork, oke. Karena nggak ada Superman kan, selalu ada super team kan. Jadi maksudnya kita harus bekerja dengan orang-orang yang tepat yang pasti. Terus di bidangnya masing-masing ya. Jadi kadang beban pekerjaan sebagai sales management itu pasti akan dibagi dengan tim-tim yang lain, tim technical dan sebagainya. Sama kedua sih komunikasi sih. Itu sih paling penting buat gue. Jadi teamwork sama komunikasi. Gitu. Mbak Asti kalau boleh tahu galak nggak kalau misalnya lagi ada di FOH? Jangan nanya saya. Gini, gue selalu bilang batasan galak sama tegas tuh tipis. Oke. Tapi kalau gue intinya gini, galak itu bukan hal yang nggak boleh. Boleh galak, asal nggak baper. Jadi gini. Ada sesuatu hal yang nggak sesuai sama flow. Kita marah boleh, tapi sekali marah, abis itu udah. Jangan marah ke bawah sampai itu jadi marah di tempatnya, tapi udah gitu kita langsung move on buat ke nextnya. Karena satu lagi hal yang dijaga sama kita adalah mood. Moodnya bukan cuma kita doang. Mood tim. Jadi kalau kita kerjaannya marah-marah karena suatu hal yang ya mungkin memang tim kita salah. Betul. Dan yang kedua, kesalahan siapapun di sebuah show adalah kesalahan gue. Jadi ketika ada yang salah di tim itu adalah salah gue. Apakah gue salah ngebrief, apakah gue kurang detail, apakah kalau dia salah menerima berarti salah gue juga gitu. Intinya gitu, galak nggak apa-apa, asal jangan baper. Jadi nggak sampai we have to move on. Ke next karena banyak banget detail yang mesti kita pikirin sampai akhir kan. Jadi ibaratnya untuk lancar aja gitu kan betul. Ya. Kalau untuk jaga moodnya gimana tuh? Ibaratnya jaga mood tadi. Tarik ulur ya pasti ya. Tarik ulur benar. Being leader itu tarik ulur. Jadi kita tahu kapan kita harus ngegas, kita tahu kapan kita harus setengah kopling. Jadi kita tahu biasanya dengan mempelajari tadi karakter sih gitu. Karakter orangnya begini, berarti dia nggak bisa kita perlakukan seperti ini. Ada seninya lagi untuk melakukan dan itu nggak cuma buat tim kita doang, tapi buat ke semua yang ada di situ gitu loh. Jadi lebih ke tadi sih tarik ulur kapan. Kita tahu momen sih sebenarnya, momen kapan harus marah, kapan harus orang tahu kita marah tanpa kita marah, tau nggak Wil? Jadi nggak usah marah-marah, tapi dia tahu pasti marah nih gitu. Tapi nggak usah gitu. Benar. Jadi nggak usah teriak-teriak, nggak usah apa, tapi tahu bahwa ini harus diperbaiki. Gitu. Lebih ke seni itu sih. Benar. Berarti agak susah juga ya. Ada banyak tuh ya yang susah dan seru banget. Tapi seru. Seru banget sih, karena itu kita ketemu sama orang selalu beda ya di tiap event. Sama hal-hal yang beda, jadi selalu belajar hal baru gitu. Mempelajari orang, mempelajari teknis tuh selalu baru di tiap event, gak ada yang sama. Oke. Lucu juga nih ya. Jadi seorang show director atau stage manager itu ada banyak challenge-nya. Kita juga harus tahu orang nih. Dari tadi kita ngomongin semuanya tentang gimana cara kita memanage human gitu kan. Betul. Bukan lampunya atau apa ya, tapi the first one is the people gitu betul, ya jatuhnya ya. Habis itu baru mungkin ke teknisnya, mau itu bagus lampunya kah, mau itu backdropnya dan lain-lain gitu ya. Kalau buat Mbak Asi sendiri ada apa ya, preferensi nggak sih kayak panggung yang bagus itu adalah seperti ini gitu, atau show yang bagus seperti ini? Kalau panggung yang jelas semua elemen itu harus saling dukung. Kalau gue buat gitu. Kalau kita ngomong konser seorang artis atau sebuah band atau apapun itu, dia adalah menu utamanya. Yang lain adalah support. Kalau buat gue gitu. Jadi jangan overkill lah. Jangan misalnya dengan artis ini lampunya mau segini banyak, apa-apa kalau itu lampu spek sih nggak apa-apa. Tapi secara mainnya atau secara mengoperasikannya atau konsepnya itu harus mensupport siapa yang jadi mainnya di panggung itu. Gitu lah. Jadi semuanya harus menurut gue cukup. Gitu. Panggung ya secukupnya. Kalau kita ngomong misalnya artis tunggal tapi di GBK ya harus besar. Tetap jangan tiba-tiba artisnya tunggal panggungnya kecil, yang nggak mungkin. Jadi semua tuh harus menyesuaikan dengan elemen-elemennya, venue-nya, kemudian artisnya siapa atau siapa aja menu di situ gitu. Konten juga begitu, visual, lighting itu adalah hal-hal yang mensupport
menu utama tadi. Nah kalau kita bisa jadi satu teamwork yang super team tadi, semua pasti akan sadar posisinya bahwa gue support artis ini, gue nggak mau jadi star sendiri gitu. Jadi itulah tugasnya show director dan akhirnya sales manager buat membuat menu-menu tadi jadi satu masakan yang enak gitu loh, atau jahitan yang bagus gitu. Ngejahit semuanya, terus juga membuat ngingetin gitu kadang. Kayak di lagu ini bagusnya lighting aja yuk, outstanding yuk, visualnya ngalah yuk gitu. Jangan judar karena kalau kita ngomong konser 2,5 jam nih, kan audio sama visual kan, mata tuh capek, kuping tuh capek. Kadang kita mesti mikir lagu kesekian kita tone down dulu yuk secara visual, itu mesti kita pikirin. Jangan sikat terus gitu, karena capek nih gitu jam. Jadi kadang-kadang itu juga mesti kita pikirin bareng. Gitu. Jadi harus ada istirahatnya dulu. Pas slow lighting kita turunin dikit. Lagunya agak mellow nih, slow nih gitu. Atau di sini mungkin lebih ke festif, visualnya main yuk, lightingnya ngisi atau kebalikannya seperti itu. Ini hal-hal yang kalau misalnya aku nonton konser itu nggak aku pikirin loh. Iya kan, kita cuma ngelihat ini konser bagus, artisnya bagus. Berarti sukses ya director. Kalau bilang bagus gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada hal-hal seperti itu gitu. Iya benar. Itu ya ibaratnya lighting itu nggak asal nembak gitu kan, visual nggak asal naruh logo atau apa gitu ya, ada pemikiran di balik itu semua. Ada konsepnya. Wah oke. Tapi selama Mbak Asti ini udah berkarya gitu ya, ada nggak sih resiko-resiko sendiri menjadi seorang show director? Karena aku dengar katanya pernah jatuh dari panggung agak tinggi gitu. Nah, ini diceritain tadi sama produserku. Itu masalah safety tuh. Nah, gue jatuh dari panggung itu salah gue. Berarti gue nggak mikirin safety-nya, gitu. Karena tetap namanya safety di panggung itu tanggung jawab sales manager. Keselamatan semua orang yang ada di atas panggung tanggung jawab kita. Makanya keluar dikit kalau saya begitu nyampe ke venue nih, yang gue lakukan adalah ngecek panggung dulu. Aman nggak nih semua buat artis gue, aksesnya aman nggak, areanya kayak misalnya kalau kita ngomongin panggung multi itu ada yang angkat dikit atau segala macam. Nah itu tanggung jawab. Nah kalau yang resiko tuh pasti ada ya. Dan gue malah bersyukur itu kejadiannya di Jogja. Surabaya. Gue sangat bersyukur gue yang jatuh, bukan orang lain. Itu dari panggung beneran atau dari panggung itu lumayan 1,5 meter tingginya. Jadi karena panggungnya ada catwalk gitu, kiri kanan kan bolong tuh. Lagi si produksi lagi ngerjain, lagi gelar kain hitam di bawah. Si kelihatan kan ya. Jadi begitu jalan lari dipanggil sama si sepeda aku tuh. Pasti gitu. Jalan set tiba-tiba hilang. Waduh ke bawah. Udah gitu tutup duluan kan, cuma gerakin jempol, nggak patah nih, alhamdulillah. Begitu naik udah kepala orang, masih nggak apa-apa, udah gitu. Masuk lubang kayak kartun ya Mbak ya. Banget tuh, untung zaman itu belum ada sosmed. Viral. Jadi belum ada. Jadi ya itu safety penting banget sih. Thank you banget buat ngingetin, karena buat ngingetin teman-teman juga sekalian bahwa safety itu di atas segalanya. Konsep apapun, sebagus apapun, kalau akhirnya ada suatu terjadi karena safety nggak jadi apa gitu. Wah. Iya penting juga ya berarti ya. Ini ada lagi berarti ini ada aspek baru lagi gitu kan ya di sini safety. Nggak cuma managing orangnya doang, nggak cuma lightingnya doang, nggak cuma show-nya doang gitu. Harus lancar berarti ya. Aku penasaran juga kalau buat Mbak Asti sendiri untuk ada nggak sih yang super challenging banget, boleh dikasih tahu artisnya atau mungkin venue-nya yang sampai-sampai Mbak Asti kayak waduh ini harus putar otak banget nih gitu. Apa ya? Bingung nih apa ya gitu. Soalnya semuanya pasti challenging ya. Mungkin ada satu sih. Seru tuh mungkin sekitar 5 tahun lalu ya. Itu konsernya Club Project 30 tahun. Di JCC. Challengingnya karena banyak banget elemennya aja dalam satu pertunjukan. Jadi kayak misalnya LED tuh kita jadi ada satu sistem LED yang mesti geser ke beberapa format. Tiba-tiba di tengah ada, kiri kanan ada bolong, tiba-tiba itu berubah format LED-nya doang. Belum sama pengisi acara yang banyak banget juga. Ada gamelan, ada marching band, ada apa segala macam. Di samping 3 personilnya Club Project sih. Itu buat gue jadi salah satu yang gue inget banget karena tadi complicated, yang per secondnya itu gue mesti pikirin ketika kapan LED ngebuka, di part lagu mana si kolaboran ini harus masuk, marching band dan sebagainya. Nah itu benar-benar detail banget gitu sih pertunjukannya. Karena apa ya, banyak elemen technical dan human tadi, dua-duanya ada gitu. Dua-duanya ada tuh di situ. Kolaboran sama technicalnya juga lumayan complicated sih gitu. Wah, oke. Berarti ini nih, aku juga
Capek nggak tuh Mbak berarti kalau kayak gitu? Menurut Mbak Asti nih? Kalau nggak capek aneh ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya kerja harus capek gitu Kerja loh. harus Cuman capek ya? kalau gue selalu bilang bahwa kita tuh nggak bekerja, kita tuh berkarya sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita berkarya tuh kayaknya outputnya lebih nyenengin gitu, bahwa hasil yang kita dapetin itu tuh bikin senang banyak orang. Nah biasanya kalau udah gitu capeknya hilang. Jadi gue nih salah satu resep gue ngilangin capek. Habis konser nih malam nih, pagi tuh gue selalu buka sosmed. Oke. Gue lihat orang-orang ngomong tentang konsernya, happy semuanya pulang. Itu tuh buat gue jadi obat yang capeknya hilang akhirnya. Gue selalu capture itu, kasih sama tim gue atau ini apresiasi dari orang di gini-gini. Jadi lagi nge-story sih. Nah, gitu-gitu itu tuh bikin hilang capek, Bel. Wah. Jujur sih Mbak, aku kalau di panggung aku mau ada di atas panggung. Kalau jadi di balik layar, aku ngeliatin orangnya, aduh harus apresiasi sih. Pada aku ngelihatnya capek loh, gitu loh jatuhnya. Ada yang kru sampai malam, loading pagi, gitu kan jatuhnya ya. It's secara fisik itu lumayan gitu banget, kan. Apalagi waktu. Iya, kalau buat Mbak Asti gimana tuh? Iya, kalau kita ngomong kalau kita di sales manajemen ya pasti capek ya, tapi jauh lebih capek teman-teman di produksi sebenarnya, karena apalagi kalau kita ngomongin outdoor, orang yang bangun-bangun trust reaching panggung gitu kan, mereka datang paling awal, kemudian ketika kita show mereka istirahat mungkin di bawah panggung apa segala macam, habis itu kita udah pulang mereka masih bongkaran lagi, jadi kadang selalu larinya bersyukur bahwa kita sebenarnya nggak capek mereka, tapi ujungnya larinya empati sih. Kalau dari gue tuh selalu ngomongnya sama tim gue, sales manajemen tuh yang paling banyak harus dipunya adalah empati. Kita tuh ujung tombaknya pertunjukan. Tapi mesti diingat sebelum pertunjukan terjadi, itu tarik ke belakangnya panjang banget nih. Iya, betul. Dari mulai pertama tadi bikin proposal. Orang sampai begadang-begadang loh bikin proposal. Betul. Cari duit. Betul. Kemudian artisnya latihan. Kemudian orang bangun panggung. Kita tuh ujungnya doang. Kalau nggak sukses tuh astagfirullah jangan sampai. Kita tuh ujungnya. Makanya empati, ingat loh bahwa di belakang kita tuh banyak banget elemen-elemen lain yang udah duluan capek daripada kita. Iya, benar. Jadi dengan kayak gitu kita pengen kerja benar gitu. Wah, iya lagi gitu. Bener lagi. Ya kan? Ada banyak nih kerja keras orang-orang lain. Betul. Yang ibaratnya sudah mempercayakan kita untuk menjalankan show-nya itu. Kamu juga pasti begitu kan? Sudah jadi talent nih. Pasti kan pengen sebaik-baiknya. Karena terlalu banyak orang yang bekerja keras sebelum lu naik panggung. Betul, kan? betul, gitu. betul. Kalau misalnya nggak jalan atau mungkin ada miss sedikit aja, kitanya nggak enak gitu kan ya jatuhnya ya. Pernah nggak tuh Mbak kalau ada yang miss apa gitu dalam sebuah show kalau buat Mbak? Pasti ada. Ini baru terjadi kemarin sebetulnya. Gue sharing sekalian aja di. Ini Opa pertama kali nih gue sharing. Kemarin tuh sebuah acara di Indonesia Arena. Panggungnya 360 di tengah. Dengan 3 hidrolik. Nah, ketika preparation ada sedikit kendala sih. Tapi nggak sampai nggak naik atau nggak sampai. Ternyata di artis pertama Yura itu salah satu hidrolik bukan cuma nggak naik tapi naiknya miring. Waduh. Hal yang nggak terjadi ketika latihan. Akhirnya ini banyak yang bilang panggungnya roboh, itu nggak bener ya. Media lain tuh banyak yang bilang panggungnya roboh, itu nggak bener ya. Makanya saya klarifikasi di Opas. Makasih lah Mas Firman. Jadi itu sebenarnya hanya hidrolik nggak naik, tapi dia memang jadi miring. Jadi drumnya Yura tuh roboh. Apa bukan roboh apa? Meluncur gitu loh, berantakan lah gitu. Lagu pertama, kebayang nggak? Aduh, Jadi saya salut banget sama Yura Yunita, tim dancer, tim kru, tim player waktu itu. Mereka secara profesional main lagu pertama Mulai Langkahmu yang semua beatnya di drum tanpa drum. Dancer semua ngawang, tapi itu jadi tetap bagus. Dan akhirnya yang kita lakukan itu sudah nggak terjadi tuh. Hidrolik udah nggak mungkin naik tuh. Akhirnya kita set drumnya di bawah. Lagu ketiga baru bisa ada drum. Tapi show jalan. Kalau saya yang penting gimana caranya troubleshoot ketika terjadi sesuatu, kita harus melakukan harus bikin sesuatu. Udah nggak mungkin naik, ya udah main di bawah. Band kedua Kahitna, hidrolik belum bisa naik, bolong tuh panggung. Akhirnya semua alatnya Kahitna kita naikin ke panggung lewat bolongan tadi. Semua, bukan drum perkusi dan lain sebagainya. Akhirnya main di basic nolnya panggung. Dengan keadaan masih bolong. Ketiga akhirnya Dewa 19. Sebelum Dewa 19 ada brand moment yang semua panggung itu mapping. Jadi nggak boleh bolong nih. Harus ada. Akhirnya teman produksi itu benerin hidrolik, yang penting dia bisa naik. Tapi bandnya tetap akhirnya nggak lewat hidrolik. Jadi semuanya di panggung gitu. Nah, ketika kejadian Yura itu akhirnya saya memutuskan bahwa nggak ada lagi manusia yang lewat hidrolik ya, hanya alat doang aja. Kan sebenarnya kalau secara show bagus kan, intro naik, ambil main drum, tapi itu mesti kita lupakan tadi. Yang penting adalah safety-nya sih akhirnya. Itu mungkin bisa dibilang
milestone. Iya, iya. Enggak milestone sih. Bukan milestone ya. Ya akan gue ingat. Pelajaran aja dari pelajaran, situ ya. Pelajaran terbesar bahwa satu tadi tim. Kalau nggak ada teamwork nggak kejadian tuh show sampai habis. Betul. Kedua kita tetap tepat waktu. Yeah. Artisnya juga ngerti banget. Yura tuh ngerti. Coba kok gue nggak tahu yang kalau artis lain mungkin dia nggak mau main lagi ya. Tapi Yura dengan profesional lanjut sampai lagu terakhir. Nah itu buat gue teamwork yang komunikasi, koordinasi, kita juga technical kerja keras buat itu, buat bikin apa penonton seneng. Udah itu doang. Sebenarnya itu sih ya. Iya. Pada akhirnya adalah kita pengen ngebikin penontonnya seneng. Betul. At the end of the day, dan hal-hal yang miss itu pada akhirnya bisa di troubleshoot juga. Betul. Gitu kan. Dan itu pasti pada saat itu wah itu chaosnya aku udah bisa. Dan besok itu baca sosmednya penonton banyak yang kita nggak nyadar loh ada itu. Lebih aneh lagi. Wah, masa panggung bola nggak nyadar gitu. Cuma maksudnya itu jadi sebuah yang berarti kita oke untuk menanggulangi itu gitu. Mudah-mudahan sih nggak terjadi karena tadi teknikal itu hal yang sangat apa ya Wel ya nggak bisa diperkirakan ya akhirnya bisa terjadi gitu. Yang gue bilang hidrolik itu tuh di antara yang tiga dia paling nggak pernah ada masalah dari mulai awal gitu. Dari mulai kita trial GR yang dua tuh ada aja misalnya tadi naiknya kecepatannya beda nih nah. Tapi pertama kali dia naik di show dia yang VO gitu. Dan it happens gitu loh. Nggak bisa diapa-apain Mbak. Ya dan kita juga nggak bisa marah sama siapa-siapa kan. Jadi yang penting ini dulu deh di kasih solusinya apa deh. Yang penting itu aja dulu gitu. Itu harus gercepnya itu tuh tiba-tiba band drumnya harus ditaruh di bawah panggung lah, ada apa aja lah gitu kan ya. At the end of the day yang penting the show must go on gitu ya Mbak ya. Itu dia. The show must go on itu benar. Oke. I love it. Ini especially kalau kita ngomongin kayak gini tuh seneng banget karena pas pandemi kemarin kan kayak hampir nggak ada show sama sekali. 2 tahun loh puasanya. Puasa alhamdulillah sekarang makin banyak. Benar. Konser juga makin banyak, show makin banyak gitu ya. Kalau ngelihat prospeknya gimana tuh Mbak Asti kalau ngelihat tentang show director atau stage manager? Oke. Prospek yang pasti luar biasa ya. Dunia showbiz nih nggak bakal hilang lah gitu. Pasti akan jadi sebuah need yang mungkin udah bukan tersier lagi sekarang udah ke sekunder gitu. Kayaknya primer malah kadang. Jadi kalau buat saya sih secara masa depan show management, stage management, show director, stage manager tuh benar-benar lini yang sangat dibutuhkan di pertunjukan apapun. Kita nggak cuma ngomongin konser ya. Ada konser, ada festival, ada corporate event. Sampai sekarang itu saya ke MICE juga gitu loh untuk meeting dan lain sebagainya. Itu masa depannya sangat-sangat besar lah gitu. Maksudnya bagus lah gitu untuk posisi di stage management. Dan sekarang senangnya juga kalau buat gue di Indonesia tuh udah pada mulai banyak stage management. Dulu tuh kayaknya gini, kalau event di kota mana tuh bawa dari Jakarta. Sekarang tuh gue lagi nyoba untuk match. Jadi mix and match Jadi misalnya gue bawa sebagian, ntar dari sana gue ambil juga tim lokal. Timnya dari sana. Nah, seneng banget berkoneksi. Ternyata banyak banget sekarang teman-teman di daerah atau di kota-kota lain di Jakarta yang sudah mendeklar gue adalah show manajemen kota ini. Itu buat gue kebanggaan banget sih akhirnya gitu loh. Mereka berani untuk kayak gitu. Karena profesinya kan niche ya sebenarnya gitu. Betul. Ya pada sejujurnya aku tidak tahu tentang show management. Aku cuma tahu kayak ini teman-teman di FOH. Aku tidak tahu. Kasih tahu dulu FOH apa? FOH iya benar. FOH itu ya kotak yang ada di yang di depan panggung gitu ya. Kontrol area lah ya. Ya kontrol areanya gitu kan. Aku cuma tahu itu aja. Aku cuma tahu ini adalah tim atau produksi yang aku tahu gitu kan ya ternyata. Bagian dari produksi. Ya. Tapi ya itu tadi akhirnya sekarang dari sini kita mulai belajar ternyata banyak nih thought yang ada di balik sana, banyak pemikiran yang di balik sana, kreativitasnya juga gitu ya. A lot of things yang memang harus kita apresiasi juga gitu ya Mbak Asti ya. Mungkin ada advice nggak untuk teman-teman yang mau berkarir di show management kayak Mbak Asti? Kalau yang mau yang pasti tentuin dulu aja sih minatnya kemana, maunya kemana. Karena kalau buat saya kalau once sudah memutuskan untuk di area sales management ya mesti komit gitu loh. Kan sekarang banyak yang sales management jadi apa ya gitu. Kalau misalnya memang bisa lebih fokus jauh lebih baik karena akhirnya juga ngelakuin pekerjaannya juga lebih total kan kalau kayak gitu. Pertama, kedua mungkin ya tadi harus banyak belajar hal-hal berhubungan sama teknikal. Terutama mungkin teman-teman yang perempuan, halo gitu. Karena biasanya cewek tuh malas belajar teknikal, teknis belajar. Nah, itu nggak boleh.
Karena as show director, sales manager kita harus tahu banget teknis sama dengan cowok gitu, sama dengan laki-laki, supaya tadi kita juga equal sama mereka gitu. Jadi belajarlah banyak hal berhubungan sama teknikal juga, dan banyak referensi, mungkinnya banyak ya nonton konser atau nonton show, minimal tahu gitu. Wah. Ini namanya apa gitu. Oke, berarti yang pertama fokus tuh ya. Fokus itu penting. Kalau Mbak Si sendiri fokusnya itu ya udah show director, stage manager, udah itu aja. Oke. Terus yang kedua adalah kita harus tahu teknis ya, bukan cuman pengkonsepan aja, tapi juga di lapangan seperti apa gitu ya Mbak Si ya. Aku dengar juga dari Mas Firman ya, katanya Mbak Si itu kalau misalnya setiap tahun harus ke luar negeri nyari workshop atau apa biar bisa belajar itu. Sebenarnya lebih ke nutrisi aja sih. Nutrisi. Bukan berarti di sini enggak. Maksudnya kalau kayak di luar tuh lebih ke memperluas network yang pasti. Sama tadi nutrisi, bahwa ternyata di luar ada ini, ada update ini, ada update ini gitu loh. Jadi minimal kita bisa bawa pulang ke sini tuh sharing sama teman-teman. Bahwa di luar tuh begini loh, nih pas segala macam begini loh gitu. Lebih ke nutrisi otak aja sebenarnya. Refreshing. Sekalian jalan-jalan. Oke, aja. Oke, nice. Makasih banyak udah sharing sama kita. Makasih banget Opal. Yes, thank you. Definitely. Ada sesuatu yang mau dicapai lagi nggak nih sama Mbak Asti? Nextnya mungkin ada sesuatu yang lain? Kalau cita-cita sih pasti pengennya sih ada pendidikan tentang ini ya di Indonesia. Loh, pengennya ya gitu. Itu masalahnya. Gitu. Masalahnya kan kita banyak autodidak kan. Betul. Saya mengalami jadi Tarsan. Jadi nggak punya mentor, nggak punya kiblat, itu semuanya by browsing. Tapi kita nggak punya edukasi. Jadi pengennya sih mungkin kalaupun nggak bisa bikin yang resmi official ke perguruan tinggi, minimal kita punya satu teman-teman atau apa yang bisa bikin sharing atau banyakin sharing lah gitu sama teman-teman yang ada di sini. Karena gini, kadang saya diundang sharing nih, ngobrol, tapi akhirnya saya juga dapat banyak dari mereka. Benar. Gitu, jadi bukan cuma saya ngasih, kadang ternyata gini. Nah, itu sih yang pengennya, itu yang ditambah banyakin sih di sini. Jadi semua punya pengetahuan yang sama gitu. Nice. Oke, semoga tercapai. Semoga ya nih untuk teman-teman yang mau masuk ke bidang event, show management, ini bisa terbantu juga. Amin. Kita akhirnya tahu juga ceritanya dari Mbak Asti bisa sampai sekarang juga seperti ini, dan pastinya sukses terus buat Mbak Asti. Thank you Will, thank you banget. Yes. Opal Gang, jangan lupa buat follow kita di semua sosial media kita, opal_id, subscribe di YouTube channel kita, and I'll see you later. CEO Talks, let's go.